kagok ya. Nah ini kajian dulu adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mangga kita semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, karena kita bisa mengikuti acara ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Juga tak lupa kita berikan sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, ibu serta anak-anakku sekalian, alhamdulillah sekarang kita telah memasuki hari ketiga, yaitu kajian Islam di sekolah dalam rangka Sematren Ramadan. Oleh karena itu, Bapak di sini selaku pemateri akan membawa materi tentang seputar fikih puasa Ramadan, yang diantaranya yaitu yang pertama makna puasa atau istilahnya definisi puasa, yang kedua hukum puasa Ramadan, dan yang ketiga keutamaan puasa. Nah, untuk yang pertama, apa sih puasa itu? Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan asyam atau asaum. Masih sama secara bahasa. Asyam artinya adalah al-imsak atau menahan diri. Sedangkan secara istilah asyam adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan dan minum dan pembatal puasa lainnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi inti dari definisi puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu definisi puasa. Terus bagaimana hukum puasa Ramadan? Kita mengetahui bahwa puasa itu terbagi menjadi dua. Puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, puasa Ramadan
itu termasuk kepada puasa wajib. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Jadi jelas bahwa puasa Ramadan itu langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan berdosa. Terus ada lagi dalam hadis qudsi ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedang berbicara dengan para sahabatnya, datang seorang yang tidak dikenal menanyakan kepada Rasulullah tentang apa itu Islam. Oleh Rasulullah dijawab, Islam itu yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Terus yang kedua yaitu sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji. Nah, jadi jelas bahwa hukum puasa Ramadan itu wajib. Hukumnya wajib bagi kita selaku umat Islam. Nah, nanti pembahasan wajibnya itu dari umur berapa nanti dibahasnya. Sekarang kita membahas tentang secara umumnya saja. Nah, terus keutamaan puasa. Apa sih keutamaan puasa? Karena di dalam bulan Ramadan kan bulan Ramadan itu bulan yang penuh istimewa, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Umanah Al-Bahili, hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tiada ada tandingannya. Nah, Rasulullah juga berkata begitu, bahwa puasa itu tidak ada tandingannya. Berarti amalan yang paling bagus. Ya, tidak mengesampingkan sholat juga amalan yang bagus, tapi puasa itu adalah amalan yang paling tiada tandingannya. Nah, Allah Ta'ala juga berfirman, lewat hadis Bukhari Muslim, setiap amalan manusia itu bagi dirinya, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, pahalanya. Nah, jadi udah jelas bahwa Allah akan menjamin, akan membalas pahalanya langsung. Karena sebagian amal itu bagi diri manusia. Ya, sholat itu kan wajib, tapi kan itu untuk diri kita supaya kita tenang. Tapi kalau puasa itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti tertera pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang ketiga keutamaan puasa yaitu puasa mengembungkan 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang
oleh Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang dirasakan selama puasa. Nah, kita bahas yang pertama yaitu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi sabar di sini yaitu sabar atau istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Apa itu? Seperti sholat. Itu kan berbentukan taat. Maka taat. Kita harus sabar. Karena itu kan merupakan perintah. Oleh Allah harus sholat. Kadang kita selama ini, ya Bapak juga, saya juga merasakan bahwa untuk melakukan sholat itu berat. Karena apa? Karena tidak didasari dengan hati yang sabar. Sabar, tidak diberi dengan ikhlas. Makanya melakukan sholat itu berat. Kadang kalau contohnya kita mau sholat, udah itu nanti aja. Itu sih manusiawi. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Sholat. Yang kedua, dalam memberikan sodako atau zakat, kita berat sekali. Itu kan merupakan ketaatan kepada Allah yang harus sabar dalam menjalaninya. Itu yang pertama tadi, sholat. Bentuk ketaatan itu yaitu selalu merasa berat. Dan intinya kalau segala sesuatu kebentukan taat kepada Allah, kalau kita diberi dengan hati ikhlas, dari hati kita akan terasa ringan, insya Allah. Tapi kalau kita sholat kita, urang mah selaku manusia menaikkan kewajiban pasti berat. Karena menganggap bahwa sholat itu kewajiban dari Allah. Emang betul, tapi kalau kita melihatnya dari diri kita, kesadaran diri kita, insya Allah itu kita akan ringan dalam melaksanakan atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah. Nah, apa yang dilarang oleh Allah? Sabar dalam menjauhi yang dilarang oleh Allah. Yang pertama, contohnya bahwa kita diberi kesulitan atau apa, kita kan harusnya apa yang dikerjakan oleh kita Allah pasti membalasnya, karena Allah itu ya mukmin ya muhaimin, yang memelihara setiap umatnya. Tapi kenapa kita selalu harus mangmang gitu? Apa yang dilarang oleh Allah kadang kita kerjakan karena hati kita mangmang, tidak ada ketetapan, tidak ada kepastian di sini bahwa yang ini dilarang oleh Allah, ini haram, tapi kenapa dilakukan? Nah itu, jadi itu adalah tugas seton. Itu tugas seton itu jadi membisikkan, membawa manusia kepada jalan yang buruk, gitu, kepada jalan yang buruk. Terus yang ketiga yaitu sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar, kesulitan yang ia rasakan selama puasa. Jadi kita itu lapar bersabar, ya, melatih. Karena apa? Karena
kita melatih kesabaran untuk bersabar itu kan banyak di sekeliling kita itu masih ada orang yang di bawah kita. Kadang makannya sehari 1 kali, kadang tidak sama sekali, 1 minggu 1 kali. Nah, kita selaku yang ada di atasnya, keadaannya, sekarang kita merasakan gimana sih laparnya, dahaganya. Kalau orang-orang yang di bawah kita mungkin itu udah biasa, tapi kita harus membiasakan gitu, sebulan sekali. Itu apalagi kalau tiap hari. Sebulan sekali juga kan berat gitu. Jadi intinya untuk melatih 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar yang ia rasakan. Kebanyakan orang itu memburu atau fadilah. Ya, menurut padilahnya itu pada pas bulan Ramadan, padahal mah atau itu tidak. Jadi ada 3, yaitu bulan yang ada itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadana. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban sama bulan Ramadan. Tapi kebanyakan yang 2 bulan itu yang kita lupakan karena kita fokusnya kepada bulan Ramadan. Maka kebanyakan ada. Kenapa kok orang banyak yang tidak berpuasa? Itu banyak yang lain-lain. Karena apa? Karena 2 ini. Jadi ibarat kalau kita bulan Rajab itu kita itu dilatih. Kalau dicontohkan seperti gini, kalau kita mempunyai kebun itu kan banyak ilalang, banyak rumput. Nah, kita itu babat, dibersihkan. Nah, itu dilatih. Kita itu kalau ada di dalam hati unek-unek, suka gibah, suka apa. Nah, di sana. Maka bulan Rajab itu ada bulan penuh ampunan, magfirah, karena untuk membersihkan dari hati, dari segala apa yang kita lakukan. Itu bulan Rajab. Terus bulan Sya'ban itu waktu kita menanam. Kalau nanti kebun itu udah kita rumputnya dibersihkan, ilalangnya, baru kita tanam di bulan Sya'ban. Nanam jagung, nanam apa itu. Nah, itu apa nanam kita di dalam bulan Sya'ban, lakukan amalan-amalan yang baik, lebih diutamakan, lebih sering sholat, ya, terus baca Quran lebih diperbanyak. Intinya lebih banyak melakukan amalan yang baik di bulan Sya'ban. Melak, kamu dina bahasa Sunda mah urang teh melak, kebon tos dikored, kebon tos dibersihan, ku urang dipelak. Tah, terus dina bulan Ramadan baru kita panen buahnya. Anu disebutna Idul Fitri, suci lahir dan batin. Jadi ada 3 itu, 3 perjalanan. Insya Allah kalau yang menurut di bulan Rajab, Sya'ban kita melakukan apa yang dilakukan seperti Rasulullah. Nah, nanti di bulan Ramadan itu akan terasa ringan
karena kita akan memetik buahnya. Itu. Ya, jadi intinya dari keutamaan puasa bahwa puasa itu sangat tiada ada tandingannya. Lamun dina naonnya lah nggak ada lawan gitu dari amal-amal yang lain. Terus Allah membalas puasa itu oleh Allah sendiri dibalasnya. Terus yang ketiga, kita melatih kesabaran, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjalani yang menjadi hal yang dilarang oleh Allah, dan sabar terhadap takdir Allah. Nah, itu materi fikih puasa Ramadan. Terus yang keempat yaitu rukun puasa. Apa saja rukun puasa itu? Yang pertama, Islam. Ya, yang pertama Islam. Jadi, kalau seseorang yang memeluk beragama Islam itu diwajibkan untuk berpuasa. Gimana, Pak, kalau orang lain beragama Kristen masih berpuasa enggak? Ada, tapi beda dengan kita gitu. Terus membaca niat puasa. Nah, rukun puasa itu membaca niat waktu sahur sama berbuka puasa. Terus yang ketiga, menahan serta mengontrol diri. Nah, di sini dari tadi juga bahwa kita itu intinya dari berpuasa itu menahan diri, mengontrol diri, melatih diri. Yang tadi ada di dalam keutamaan puasa yang menahan kesabaran, 3 kesabaran tadi. Ya, itu. Terus hal-hal yang disunahkan ketika menjalankan puasa dalam agama Islam. Nah, disunahkan bahwa membaca doa atau niat berbuka puasa. Nah, disunahkan itu. Terus yang kedua, ketika berbuka diawali dengan makanan minuman yang manis. Nah, seperti kolak atau sirup itu disunahkan. Bersedekah, memberi makanan, berbuka untuk sesama. Nah, ini yang paling yang sering jarang orang memberikan makanan kepada sesama untuk berbuka, memberi tajil. Sedangkan di sini disunahkan, bukan sunnah lagi kalau memberi makan kepada orang, apalagi lagi puasa, itu ganjarannya besar sekali. Terus lebih giat dalam beribadah dan bersedekah. Nah, jadi difokuskan. Kalau mau baca Al-Quran, kalau bulan-bulan sebelumnya itu paling 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali atau terus sekali. Sekarang di bulan Ramadan itu digiatkan lagi digiatkan lagi dalam beribadah, ya, baik baca Al-Qur'annya, sholatnya, ama-ama yang lainnya gitu. Yaitu apalagi tentang sodakoh, ya, karena sodakoh itu selain dari puasa, sodakoh itu sangat
besar sekali pahalanya. Karena bisa membersihkan kepada dosa-dosa kita. Nah, mungkin untuk kajian fikih hari ini sampai di sini, yang intinya bahwa dalam di bulan Ramadan ini bahwa kita intinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, dan jangan lupa bahwa puasa hukumnya wajib. Itu bukan sunnah, wajib. Jadi apabila dikerjakan mendapat pahala, apalagi atau kalau tidak dikerjakan akan berdosa atau bisa diganti dengan qada. Itu juga kalau yang uzur, yang sakit. Terus keutamaan puasa itu yang pertama adalah bahwa puasa itu tidak ada tandingannya, kata Rasulullah. Berarti begitu hebatnya puasa itu, amalan puasa itu. Terus yang kedua, Allah akan membalas langsung kepada orang yang berpuasa. Itu bukan lewat malaikat. Kan yang itu mencatat itu malaikat malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Amalan kita itu sholat, oh dicatat, tidak sholat apa. Kalau puasa itu langsung Allah yang mencatat. Ganjarannya langsung. Lamun dina busma patas, jalur cepat, itu puasa, kalau amalan puasa itu. Dan yang ketiga adalah mengembungkan 3 kesabaran. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi yang dilarang oleh Allah, dan sabar terhadap takdir Allah. Nah, mungkin itu materi fikih puasa Ramadan hari ini. Nanti akan disambung lagi pada hari berikutnya. Yang intinya kita dalam bulan Ramadan, ayo kita sama-sama tingkatkan ibadah kita. Sama Bapak juga atau saya juga masih belajar dalam beribadah. Ayo kita sama-sama. Mungkin materi dari Bapak dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Mohon dimaafkan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.